Pabrik ini generasi ketiga, Mbak. Generasi ketiga, awal berdiri Bapak itu 2002. Jadi saya yang meneruskan Bapak. Tapi generasi pertamanya itu yang pabrik di sebelah timur. Itu dari kakek, kurang lebih tahun 1990-an. 1990-an. Yang sekarang diteruskan sama Pak Le. Karena nggak ada pilihan, itu memang dari kakek, udah dari kakek dulu, jadi saya tinggal meneruskan aja. Untuk beberapa tahun terakhir ini sedang memang sulit sekali karena memang persaingan semakin ketat, ya permodalan perbankan itu semakin kecil, jadi banyak sekali bermunculan pesaing-pesaing baru yang mana itu akan sangat berpengaruh dari penjualannya, dari produksinya, itu sangat berpengaruh sekali. Kiat-kiatnya mungkin untuk kita terus mengevaluasi untuk pelayanannya, jasanya, kualitas itu terus dievaluasi, kinerja operasionalnya itu terus dievaluasi agar tetap bisa bersaing dari kualitas maupun dari penjualan. Ekspansi pasar itu juga kita terus evaluasi itu biar tetap bisa bertahan gitu, Mbak. Ya. Yang paling utama itu dari sisi air. Yang kedua itu kualitas bahan bakunya dari kedelai. Selebihnya tinggal operasional sehari-hari, ya dari kualitas penggilingan, kemudian bahan bakar uap itu biar tetap menghasilkan uap yang bagus, itu diperlukan kebutuhan kayu atau evaluasi tenaga kerja agar setiap harinya itu tetap bisa optimal. Itu terus dicari kesalahan-kesalahannya biar tetap bisa menghasilkan pelayanan, produksi, kualitas tahu yang bagus. Jadi nggak ditinggal gitu aja, tetap dikontrol kerjanya gimana, bahan bakunya, ya setiap hari itu terus dikontrol, nggak bisa ditinggal. Untuk beberapa bulan terakhir ini naik, cuman nggak signifikan. Kalau nggak signifikan itu biasanya tetap bisa disiasati untuk dikecilkan. Jadi ukuran tahu yang biasanya mungkin 1000-an itu sebesar 3 jari itu menjadi sebesar 2 jari. Jadi ukurannya dikecilkan, kemudian isinya kedelai itu dari 18 kilo mungkin dijadikan 17 kilo seperti itu. Nah, yang repot itu ketika kenaikan harga kedelai itu yang signifikan. Itu akan sangat berpengaruh untuk penjualan. Karena memang daya beli masyarakat kan semakin menurun ya. Perekonomian nggak stabil, daya beli masyarakat semakin menurun. Jadi loper-loper itu, penjual-penjual tahu itu sangat mensiasati bagaimana agar harga itu tetap murah, tetap bisa untung, tetap bisa jalan, gitu. Kalau saya kan jual jasa, jadi per tong itu cuma diongkosi 20.000. Nah, 20.000 itu yang 5.000 saya, yang 15.000 itu untuk pekerja. Kemudian kalau saya itu untungnya dari penjualan limbah, penjualan ampas tahu itu keuntungan dari saya. Gitu. Untuk pelanggan-pelanggan itu ya keuntungan real di mereka.
Mereka tinggal nanti dipotong ukuran berapa, kalau kecil ya dijual 1.000-an, kalau besar dijual 2.000 atau 3.000-an gitu menyiasatinya. Awal perendaman dele 3 sampai 4 jam ya. Habis itu digiling lalu langsung direbus. Habis direbus disaring untuk dikentalkan. Jadi tahu itu adalah proses pengentalan itu. Kalau encer namanya sari dele. Proses tersulit adalah waktu pengentalan itu karena harus pelan-pelan dan harus teliti cara mengaduknya. Sekitar 30-an menit lah sudah jadi tahu. Cocok aja Mbak, jadi tahu, penghasilannya juga mantap.